Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel saya bersama saya Ari Abdul Abbas. Ya, untuk kali ini saya akan mewawancarai atau mencari sumber-sumber dari segelintir orang, bagaimana tips dan triknya bisa bertahan hidup di saat mencari pekerjaan atau mencari uang itu susah. Mengingat di awal tahun 2025 lonjakan pengangguran sangat-sangat tinggi. Oke, langsung saja tidak perlu basa-basi, kita sambut narasumber kita, Mas Gio Parera, yang sekarang sudah bisa dibilang sukses dalam dunia perekonomian dan dunia usaha. Assalamualaikum Mas Gio. Hei, selamat malam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Mas, saya kan lagi mencari referensi. Jadi mencari referensi gimana caranya Anda bisa sukses untuk saat ini. Kalau saya dibilang sukses sih ya alhamdulillah lah. Pokoknya cukup untuk kesehari-harian lah ya. Buat makan, buat mencukupi kebutuhan sehari-hari itu alhamdulillah ya cukup lah ya. Tapi kalau masalah kepengen sukses dengan cara instan ya, itu bisa dengan cara itu pesugihan mas, pesugihan. Oke, tunggu dulu. Kelihatannya obrolan kita semakin malam semakin menjerumus dan mencekam ke hal-hal yang kurang etis ditonton untuk anak-anak kecil ya. Bagi yang punya anak-anak kecil harap disuruh tidur dulu ya. Kita lanjut. Tips dan triknya gimana Mas Gio? Dulunya kan mengingat dulu Anda itu sempat kelontang-kelantung, ngalor ngidul, ngetan ngulon, bisa dibilang sama masyarakat. Kok sekarang bisa sukses? Bisa dikasih tahu kepada penonton-penonton saya tips dan triknya apa Mas biar sukses? Jadi untuk masalah pesugihan ya, pesugihan itu memang tidak diperbolehkan lah ya. Itu kalau di agama Islam itu memang tidak diperbolehkan. Kameranya di situ ya mas? Ya itu ya. Iya. Jadi kalau di agama Islam itu memang tidak diperbolehkan, tapi ada kunci atau rahasia untuk mendobrak Islam tapi diperbolehkan. Kayak gitu. Oke, maksudnya mendobrak Islam pesugihan tidak diperbolehkan atau apalah itu tadi saya nggak maksud. Bisa dijabarkan seperti apa pesugihan yang diperbolehkan? Maksudnya gitu loh Mas. Pesugihan seperti apa? Soalnya kan pesugihan itu konotasinya konotasi negatif loh Mas. Iya. Jadi kayak gini mas, kalau pesugihan di jalur putih itu ya, pesugihan di jalur putih ini sebagai contoh ya, ya bukan pesugihan ini saya kasih bahasanya itu warisan apa ya namanya itu, kalau ngasih doa itu apa sih bahasanya sih? Ngasih doa kalau saya nggak salah itu amalan. Jasa ya, sama aja dengan saya ngasih jasa kayak gitu ya. Iya, saya ngasih jasa itu kalau di agama Islam itu ini aja ada beberapa amalan yang harus diamalkan untuk khususnya untuk di agama Islam ya. Jadi ini yang pertama itu ada misal ya, kalau panjangan-panjangan lagi istilahnya lagi susah banget itu ada kuncinya. Jadi amalan ini atau ijazah ini saya kasih untuk netizen-netizen di seluruh Indonesia ataupun dimanapun kalian berada. Itu kamera di situ ya. Jadi yang pertama itu ada surat Al-Waqiah. Al-Waqiah. Oke. Buat penonton netizen yang ada di Jagat Raya, kita dengarkan baik-baik dan simak ya. Pertama itu surat Al-Waqiah, apa itu saya nggak tahu. Jadi surat Al-Waqiah itu dibaca di setiap habis sholat asar ya mas ya. Jadi untuk amalannya itu diamalkan selama 14 hari. Jadi mungkin di hari pertama itu harus wajib 3 kali.
Kalau sampai nggak berhasil, harus semakin diperbanyak untuk membaca surat itu. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin satu hari di waktu setelah sholat asar itu bisa nyampe 13 kali. Itu ijazah yang sangat luar biasa. Jadi untuk para ulama-ulama besar pun, ulama-ulama yang dulu itu ya mungkin sekarang juga masih dipakai untuk surat Al-Waqiah itu dibaca di setiap habis sholat asar kayak gitu. Itu. Nah yang kedua ada lagi dibacanya itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh mas. Jadi kayak gini mas. Jadi untuk yang pertama langsung saja ini saya kasih bocorannya ya. Jadi yang pertama itu baca Bismillah ya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Al-Fatihah 3 kali. Terus ada surat An-Nas 3 kali. Surat Ikhlas. Maaf ya, maaf. Saya lupa ya. Oke. Ya. Jadi yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua ada surat Al-Fatihah 3 kali. Terus disambung surat Al-Ikhlas 3 kali, terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali ya mas ya. Dan yang terakhir, karena ini ada 4 amalan yang harus dibaca, yang terakhir itu mungkin satu hari di waktu setelah sholat asar itu bisa nyampe 13 kali. Itu ijazah yang sangat luar biasa. Jadi untuk para ulama-ulama besar pun, ulama-ulama yang dulu itu ya mungkin sekarang juga masih dipakai untuk surat Al-Waqiah itu dibaca di setiap habis sholat asar kayak gitu. Itu. Nah yang kedua ada lagi dibacanya itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh mas. Jadi kayak gini mas. Jadi untuk yang pertama langsung saja ini saya kasih bocorannya ya. Jadi yang pertama itu baca Bismillah ya. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus Al-Fatihah 3 kali. Terus ada surat An-Nas 3 kali. Surat Ikhlas. Maaf ya, maaf. Saya lupa ya. Oke. Ya. Jadi yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua ada surat Al-Fatihah 3 kali, terus disambung surat Al-Ikhlas 3 kali, terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali ya mas ya. Dan yang terakhir, karena ini ada 4 amalan yang harus dibaca, yang terakhir itu bacaan alhamdulillah untuk menutup dia. Jadi untuk menutup dari doa-doa tersebut, mungkin alhamdulillah adalah senjata pamungkas ya mas. Iya. Ya itu senjata pamungkas itu juga dibacanya bukan 1 kali 2 kali mas. Kalau yang tadi kan yang 3 itu 3 kali 3 kali. Nah kalau yang penutup ini bacaan alhamdulillah ini dibaca sampai 300 kali kayak gitu. Jadi itu waktunya itu setelah sholat subuh. Jadi barang siapa yang mau mengamalkan itu selama 41 hari, nah insya Allah apa yang kamu hajatkan itu insya Allah cepat terpenuhi kayak gitu. Oke mas, saya mau tanya, setelah amalan-amalan tersebut nanti ada 1, 2, dan 3, dan 4, keempat-empatnya sudah Anda laksanakan, keempat-empatnya sudah Anda lakukan, mungkin saat ini manfaat atau pengaruhnya terhadap kehidupan Anda sekarang bisa dirasakan apa mas pengaruhnya? Ya yang jelas pikirannya nyaman, tenang dan ya karena saya juga sudah bilang dari awal ya alhamdulillah untuk kehidupan sehari-hari dan kebutuhan apapun itu ya alhamdulillah bisa terpenuhi lah. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin itu adalah percakapan dari orang-orang yang tak berilmu. Mungkin
ada manfaatnya ya diambil, kalau nggak ada manfaatnya ya di skip saja langsung. Jadi intinya gini teman-teman, pesugihan yang paling mujarab, yang paling ampuh adalah tetap mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi apapun yang akan kita kehendaki, yang kita minta, mintalah kepada Sang Pencipta. Jangan minta ke yang lain. Niscaya semuanya itu akan terkabul. Mungkin seperti itu saya bisa ambil garis dari percakapan tadi melalui narasumber kita Mas Gio. Mungkin seperti itu secara garis besarnya. Untuk info lebih lanjut atau tanya-tanya langsung bisa tanya langsung ke Facebook atau Instagramnya Mas Gio. Bisa disebutkan Mas, Facebook atau Instagram? Itu di Facebook Gio JPC. Iya. Iya. TikTok mungkin TikTok. TikTok ada juga Gio JPC. Iya. Oke, langsung saja diikuti TikToknya Gio JPC atau di Facebooknya Gio JPC. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.